What is up teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Korea dalam segmen Mana Kacamata Gue. Yo, what is up teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Kalau biasanya reality show Korea isinya idol, chef, atau survival fisik, kali ini yang adu kemampuan adalah shaman, peramal, dan pembaca takdir. Mereka bukan entertainer, mereka mengklaim bisa membaca nasib manusia dan mereka harus membuktikannya di depan kamera. Dari penyakit, hubungan, sampai masa depan. Dan yang bikin merinding, beberapa tebakan mereka terasa terlalu akurat. Inilah reality show Korea yang sedang jadi sorotan Battle of Fates. 진짜 믿겠어? 우리는 운명을 읽을 수 있는가? Battle of Fates adalah survival reality show Korea Selatan yang mempertemukan 49 praktisi spiritual, termasuk shaman, pembaca saju, tarot reader, dan peramal takdir. Mereka bersaing melalui berbagai misi untuk menguji apakah kemampuan membaca nasib itu nyata atau sekedar interpretasi manusia. Konsepnya unik banget. Bukan fisik, bukan bakat, tapi intuisi dan spiritualitas. Contoh misi dalam acaranya nih. Misi dalam acara ini bukan horor, tapi masalah hidup manusia. Peserta diminta baca informasi seseorang dari data terbatas, menilai akurasi ramalan, dan membuktikan kemampuan mereka membaca fate atau takdir. Di sini penonton mulai bertanya, apakah ini intuisi, psikologi, atau benar-benar spiritual? Namun, tidak semua orang melihat acara ini sebagai hiburan. Kontroversi muncul ketika salah satu misi melibatkan analisis takdir orang yang telah meninggal, dan kasus ini memicu kritik publik karena muncul klaim bahwa keluarga awalnya mengira penggunaan sosok tersebut untuk dokumenter, bukan program entertainment. Sebagian penonton menilai tayangan itu kurang sensitif terhadap martabat almarhum. Pihak produksi menyatakan bahwa penggunaan cerita dan data telah melalui penjelasan serta persetujuan, tapi kontroversi ini membuka pertanyaan lebih dalam. Apakah izin selalu berarti etis? Apakah keluarga memahami format hiburan sepenuhnya? Dan bolehkah kematian seseorang dijadikan bagian dari entertainment? Ini menjadi lumayan perdebatan yang besar. Kontroversi ini memicu debat yang lebih luas lagi. Percaya atau tidak percaya? Di satu sisi, kelompok believer berpendapat bahwa ramalan bukan sekedar tebakan. Ini adalah bagian dari budaya yang sudah ada ribuan tahun. Banyak orang merasa terbantu secara emosional. Dan pengalaman pribadi sering membuat orang yakin bahwa ada sesuatu di luar logika. Namun, di sisi lain, muncul suara skeptis. Salah satu figur di acara ini, Kang Ji-young, menjadi host/judge kali ya. Nah, dia seseorang yang sangat famous sebagai announcer di channel berita. Dan pas muncul, dia bilang, saya termasuk orang yang skeptis, nggak percaya dengan hal-hal begini. Ya, siapa tahu di sini dapat percaya. Dan dari situ dikenal memiliki pandangan rasional dan skeptis terhadap praktek spiritual seperti ini. Dari sudut pandang skeptis, banyak ramalan yang terlihat akurat bisa dijelaskan lewat observasi, psikologi, dan probabilitas. Fenomena seperti cold reading memungkinkan praktisi membaca reaksi manusia tanpa disadari. Ada risiko manipulasi emosi, terutama pada orang yang sedang rentan. Dan ketika menyangkut orang yang sudah meninggal, muncul pertanyaan etika serius. Jadi debatnya bukan siapa benar, tapi apakah praktek spiritual adalah kebenaran atau fenomena psikologi manusia. Kita coba membahas ini dari sisi psikologi ya. Pertanyaan pentingnya adalah kenapa manusia bahkan di era modern ini masih percaya? Jawabannya ada di psikologi. Manusia memiliki 3 kebutuhan dasar. 1. Kebutuhan akan kepastian. Karena masa depan begitu nggak pasti, ya. Ramalan memberi rasa arah dan kontrol. Dan kedua, otak pencari pola, which is pattern seeking. Otak manusia selalu mencari makna, bahkan dalam kebetulan. Saat ramalan kebetulan benar, otak menganggap itu bukti. Ketiga, kebutuhan emosional. Saat cemas, kehilangan, atau bingung, jawaban spiritual terasa lebih menenangkan daripada kita nggak tahu. Jadi fenomena ini bukan sekedar percaya atau enggak, ini tentang bagaimana otak manusia bekerja. Itu dari sisi psikologi ya. Dan di sini gue pengen coba membuat perbandingan yang sangat singkat antara Korea dan Indonesia. Di Korea Selatan ada sistem shamanisme yang cukup terstruktur dengan tokoh utama bernama Mudan yang bisa banyak hal nih ya, seperti menjadi medium roh leluhur atau dewa, menyampaikan pesan roh, menenangkan roh yang marah, memohon keberuntungan atau perlindungan, ramalan which is fortune telling, membaca energi spiritual, menentukan hari yang baik dan hari yang buruk, mencari penyebab spiritual dari masalah hidup. Sedangkan kalau di Indonesia
Indonesia, tidak ada satu sistem nasional seperti Mudang. Nggak ke satu orang, tapi banyak kategorinya yang gue tahu. Dukun, atau yang kita panggil orang pinter ya, atau paranormal ya, spiritual healer. Dan ketiga, ada tokoh adat, ada pawang hujan, dan sepertinya ada lebih lagi ya. Silahkan di komen kalau gue ada miss out beberapa kategori ya. Dan setahu gue mereka ini bisa melakukan pengobatan tradisional, buang sial, ramalan, ritual adat, dan konsultasi urusan rezeki sampai jodoh. Mereka datang dari berbagai aliran. Satu, Mudang, which is shaman. Ya, Mudang. Itu namanya dukun dalam bahasa Korea. Kedua, pembaca saju. Arti kata saju datang dari saju. Ya. 4 pilar nasib. Dan ini merupakan sistem ramalan tradisional Korea yang berasal dari filsafat China. Dan saju dihitung berdasarkan tanggal lahir, tahun lahir, bulan lahir, dan jam lahir. Dari data itu, mereka akan menunjukkan karakter seseorang, pola rezeki dan karir, dan hubungan romantisnya, kesehatan, dan luck, peruntungan hidup. Dan ada juga tarot reader. Tarot card, kalian tahu ya? Tarot card reader ada juga, ada ahli feng shui juga, ada pembaca wajah juga, dan yang paling terakhir, yang menurut gue paling interesting, pembaca telapak kaki. Jadi ternyata bukan cuma telapak tangan doang yang bisa dilihat, tapi telapak kaki pun bisa dilihat dari size, dari besarnya jari-jarinya, dan apakah tipis atau lebar, itu semuanya dilihat untuk lihat masa depan orang. Meramal ya. Nah, gue pengen tambah jelasin juga apa itu shamanisme di Korea. Shamanisme adalah kepercayaan tradisional Korea yang masuk sebelum agama besar datang ke Korea. Katanya ya, kata dari source-source kita ini. Nah, praktisi ini disebut Mudang seperti yang gue udah bilang. Dan mereka dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh, baca nasib, dan melakukan ritual pembersihan, dan meminta perlindungan spiritual. Dan di shamanisme mereka nggak ada kitab suci seperti Alkitab atau Al-Quran. Dan mereka nggak punya nabi, dan tidak punya organisasi agama tunggal. Dan mereka hidup sebagai kepercayaan rakyat. Dan walaupun bukan agama resmi, shamanisme hidup berdampingan dengan agama di Korea, terutama Buddha dan Confucianisme. Wait a minute. Confucianism. Ya, intinya Confucianism, Konfusianisme. Ya, menurut studi tahun 2023, sekitar 40% orang Korea yang tidak termasuk agama besar ya, yang kita tahu itu, mereka pernah menggunakan praktek spiritual seperti ramalan, saju, tarot, dan feng shui. Dan selain itu, data statistik Korea 2023 mencatat ada 10 ribuan orang bekerja di industri fortune telling dan related services yang mencakup peramal, shaman, tarot, dan saju reader. Wow, banyak juga ya. Setelah menonton 4 episode yang sudah out di Disney Plus ini, gue sebutin beberapa contoh kasus yang diselesaikan di program Battle of Fates ini. 1, dikasih foto orang, tanggal lahir dan tanggal meninggal, dan harus tahu penyebab kematiannya. Kedua, couple yang putus. Mereka dibawa langsung ke studionya, dan para peramal ini harus tahu apakah mereka ini, si laki-laki ini dan perempuan ini, ada keinginan untuk balikan. Ketiga, dari telapak kaki harus meramal siapa dari berapa foto ya? 7 atau 9 foto kaki atau 6. Anyways, ada beberapa lah. Yang penting pastinya susah. Ada beberapa kaki dikasih sebagai contoh dan harus dilihat siapa di sini tunawisma, yang nggak ada rumah ya, homeless people. Keempat, orang didatangkan ke studio ya, dan disuruh berdiri di tengah studio, dan para peramal ini harus menebak dengan benar 2 penyakit utama yang dia alami. Kelima, dikasih foto bayi dan tanggal lahir, lalu harus tahu profesi pada saat ini apa. Wow. Setelah itu, 20 orang terpilih dapat naik ke babak berikutnya. Jadi 29 out of the game ya. Dan para dukun harus main by one nih. Harus by one, bukan main fisik ya, tapi melihat masa lalu satu sama lain dan tebak kehidupannya seperti apa. Dan kalau dia mau, dia bisa bertanya juga, masa depan gue bakal seperti gimana? Ini menurut gue sangat-sangat interesting banget. Very, very interesting, sangat menarik. Kenapa? Karena orang-orang ini dapat melihat penyebab kematian, dan ada juga ternyata dari 2 orang yang mereka harus tebak ini, orang kedua ini tidak meninggal di hari
hari yang dicatat hanya dengan melihat foto dan tanggal lahir. Itu menurut gue gila sih. And that's what makes the show very different dan juga wow, ini beda banget sama yang lain. Gue biasanya nggak sharing opini gue di bagian ada apa ya ini. Tapi yang ini kayaknya lumayan menarik. Jadi gue tambahin sedikit opini gue. Ini kan either skeptis atau believer ya. Kalau menurut gue lebih ke skeptis. Karena ada beberapa hal yang menurut gue bisa ditebak lewat observasi. Misalkan, orang yang obesitas yang muncul di tengah-tengah, yang didatengin di tengah-tengah studio, bisa lihat bahwa dia obesitas atau bekas obesitas dan juga posturnya agak kurang nyaman gitu loh. Dari situ mungkin bisa ditebak, oh kayaknya ada something wrong di lehernya. Atau oke, pasti dia karena obesitas banyak penyakit yang menyebabkan obesitas itu biasanya apa? Makan. Kalau makan banyak, mana yang paling efek duluan? Usus gitu kan ya. Anyways, tapi memang ada hal-hal seperti yang nggak ketebak, which is seperti penyebab kematian. Nah itu lumayan menarik dan menurut gue pas ngeliat itu ada beberapa situasi di mana gue ikut merinding. Tapi ini kan namanya juga produksi untuk ditonton orang ya. Nah bisa juga ada diapain dalam editannya. Dan juga ini 49 orang loh. Misalkan 49 orang kasih semua jawaban, masa nggak ada satu yang bener? Ya nggak sih? Jadi dimasukin lah jawaban satu orang yang benar gitu loh. Dan juga kalau kita nonton ini, jawaban mereka tuh mirip-mirip. Alasannya menurut gue bisa dua. Satu, either mereka benar-benar bisa melihat dan mendengar dari roh leluhur atau dewanya mereka. Atau ya mungkin udah tahu jawabannya. Dan yang berbeda di sini adalah alasan yang mereka kasih gitu loh. But guys, don't take my word for it. Kalau kalian percaya, good for you. Tapi menurut gue karena ini bukan live ya. Kalau mungkin kalau ini live dikasih lihat dan gue dapat di situ juga orang-orang yang cuman dipanggil langsung. Halo, kita lagi mau adain program ini, boleh nggak ikut hari ini? Bisa nggak? Gitu loh. Jadi tanpa ada informasi, terlalu banyak informasi yang akan terjadi. Kalau misalnya mereka datang kayak gitu dan gue tahu informasi tersebut, mungkin lebih gampang percaya kali ya. I don't know. But silakan kasih komentar di bawah. I think I would like to know your opinion juga. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya berikutnya. Don't forget to like, subscribe, dan komen di bawah. Ya, mungkin kalau kalian udah enjoy segmen Ada Apa Ya, bisa kalian ketik. Bung, boleh nih bahas ini tentang Korea gitu ya. Annyeong.